Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman dan seakidah. Tanggal 3 Maret, ya, mungkin banyak ya di kalangan kaum muslim yang merasa tidak punya arti apa-apa bagi mereka tanggal 3 Maret tersebut. Sebenarnya tanggal ini tanggal sangat penting ya untuk kita ketahui ya, tanggal 3 Maret bagi kita kaum muslim ya. Karena di tanggal 3 Maret inilah terjadi perubahan yang sangat besar ya dalam kehidupan kaum muslim. Di tanggal 3 Maret ini, di 101 tahun yang lalu, ya, di tahun 1924, ya, berakhirlah kepemimpinan umum, kepemimpinan tunggal bagi seluruh kaum muslim di seluruh dunia, ya, yang berpusat di Turki, ya, yang kita kenal dengan Turki Utsmani, ya. Kekhilafahan Turki Utsmani. Sebesar apakah perubahan yang terjadi di tengah-tengah umat dengan runtuhnya kekhilafahan tersebut? Saudaraku, kita balik dulu ke belakang. Ketika Rasulullah di Mekah, beliau itu sudah diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu kemudian turunlah secara berkesinambungan firman-firman Allah, ya, yang di situ berisi perintah-perintah untuk dilaksanakan dan juga larangan-larangan untuk jangan dilaksanakan. Dan ini selama Rasulullah di Mekah, ya, beliau tidak bisa untuk membuat masyarakat Mekah itu mengikuti apa-apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang Allah. Rasulullah kemudian dia merasa bahwa di sini dibutuhkan kekuatan, tidak cuma dakwah saja, butuh kekuatan yang harus beliau pegang agar beliau bisa menerapkan seluruh seluruh perintah-perintah dan larangan Allah tersebut, ya. Dan justru didapat itu ketika beliau mendapat dukungan dari kaum Ansor, ya, di Yathrib, dari dua kabilah besar di sana, yaitu Aus dan Khazraj, ya. Ketika mendapatkan dukungan itu, Rasulullah hijrah ke Madinah, langsung beliau dibayah oleh penduduk Madinah, ya, yang Muslim, ya, yang sudah Muslim, kemudian dibayat sebagai pemimpin negara, pemimpin mereka, ya, pemimpin pemerintahan. Dari situlah bermula kemudian daulah atau negara Islamiyah di Yathrib, atau yang kita kenal sekarang dengan sebutan Madinah, ya. Dan begitu Rasulullah di situ menjadi pemimpin kenegaraan, bukan cuman dia sebagai Rasul, tapi juga dia sebagai pemimpin kenegaraan. Dengan sendirinya seluruh apa saja firman Allah yang datang pada detik itu juga beliau langsung bisa terapkan. Tidak ada yang tertunda sehari, 2 hari, seminggu, langsung diterapkan. Langsung diminta kepada seluruh kaum muslim untuk mengikutinya. Karena itulah tugas dari Rasulullah, ya, untuk membuat manusia mengikuti seluruh perintah-perintah dan menghindari seluruh larangan-larangan dari Allah. Dan itu berlangsung, pemimpinan itu berlangsung ketika Rasulullah kemudian wafat, itu digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Dan kemudian daulah Islamiyah namanya itu dulu berubahlah menjadi daulah khilafah, ya. Dan kemudian Abu Bakar di situ menjadi seorang khalifah, seorang pengganti, ya, pengganti Rasulullah, tapi bukan pengganti Rasulullah dalam kerasulan, ya, karena kerasulan itu udah berhenti. Rasulullah sebagai khataman Nabi, penutup bagi para nabi, ya. Jadi kemudian yang jatuh ke Abu Bakar itu adalah pengganti Rasulullah dalam masalah kepemimpinan. Dan itu berlangsung di masa Khulafaur Rasyidin, dan kemudian berlanjut lagi di masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmani,
sampai kemudian itu berakhir di tahun 1924 tanggal 3 Maret. Rasulullah itu di tahun 600-an Masehi, kemudian runtuhnya di tahun 1900-an Masehi. Berarti dia ada rentang periode 1300-an tahun, ya, yang terjadi di mana di masa itu umat Islam disatukan dalam satu kepemimpinan. Apa fungsi dari ini, ya, dari kepemimpinan dalam Islam itu, ya? Jadi kepemimpinan dalam Islam itu punya berbagai fungsi, ya. Fungsi pertama adalah untuk menjaga agama, ya, menjaga agama. Sehingga kita tahu di masa 1300 tahun itu dia akidah kaum muslim itu dia benar-benar terjaga, ya. Tidak ada pemikiran, tidak ada ini yang merasuki mereka, ya. Mereka murni akidahnya akidah Islamiyah, ya. Dijaga oleh negara, ya. Tidak boleh masuk ada pemikiran-pemikiran tersebut di tengah-tengah kaum muslim, ya. Pemikiran-pemikiran yang bukan berasal dari Islam. Kalau kita rusak dari sisi akidah, maka nanti akan ada turunannya itu kerusakan-kerusakan dalam keinginan untuk ketaat kepada Allah, dalam ketakwaan dan segala macamnya. Kemudian yang kedua, fungsi dari khilafah itu adalah untuk menjaga nyawa, ya. Maka di rentang waktu hampir 1300 tahun itu bisa dibilang nyawa kaum muslim itu benar-benar terjaga. Tidak ada yang berani mengusik-musik kaum muslim, ya. Apalagi membantai mereka, tidak ada yang berani di masa itu, ya. Karena ada kepemimpinan yang cukup kuat, ya, menyatukan seluruh kaum muslim, ya. Kekuatan mereka sangat luar biasa, ya. Mereka itu amannya dari kejoliman-kejoliman dari orang-orang di luar kaum muslim, di luar muslim, ya. Kemudian yang ketiganya itu menjaga harta, sehingga tidak ada pihak-pihak yang mampu merebut atau merampas harta kaum muslim, ya. Harta kaum muslim itu dijaga benar. Dan kemudian ada lagi yang disebut itu menjaga akal, sehingga kemudian segala hal-hal yang bisa merusak akal manusia itu tidak dibenarkan ada di tengah-tengah kaum muslim, ya. Kaum muslim itu bebas dari hal-hal yang merusak akal, seperti miras dan lain-lain, ya. Bagaimana caranya menjaganya? Dengan penerapan syariat Islam, ya. Maka daulah khilafah itulah negara yang menerapkan dari Islam. Dengan penerapan syariat Islam itulah dengan sendirinya itu akan menjaga kaum muslim dari kerusakan-kerusakan yang muncul dari 4 hal tersebut. Ketika kemudian di tahun 1924 tanggal 3 Maret itu akhirnya kekhilafahan Utsmani, ya, di Turki, berpusat di Turki itu runtuh. Segala yang tadi itu tidak muncul karena dijaga, akhirnya muncul karena tidak ada lagi penjaga bagi kaum muslim, ya. Rentang kita waktu kaum muslim itu terjaga benar-benar itu ada rentangnya 1300 tahun, ya. Ini kita baru 101 tahun semenjak penjaga itu tidak ada. Nah, kita lihat kondisi kita sekarang secara akidah. Kacau balau kita secara akidah, ya. Akidah kita udah tercampur dengan akidah-akidah pemikiran-pemikiran yang datangnya bukan dari Islam, ya. Pemikiran barat begitu begitu sudah merasuki kita dan kemudian kita terima dengan sukacita dan kita pertahankan, bahkan kemudian kita melindunginya dari dari upaya-upaya apapun yang untuk menghilangkan itu pemikiran dari barat itu, ya. Walaupun upaya tadi itu upaya yang menawarkan untuk kembali kepada Islam itu pun diserang demi mempertahankan pemikiran-pemikiran yang datang dari barat. Kacau balau, ya, cara akidah. Kita lihat di kalangan kaum muslim sekarang ini, apalagi di kalangan muda mereka dan juga di kalangan tua. Secara umum, ya, pemahaman mereka tentang Islam itu sudah sangat rendah. Ini secara umum, ya. Bahkan hal-hal yang mendasar dalam pandangan Islam itu pun banyak yang tidak mereka pahami. Itulah kejadian ketika ketika tidak ada penjaga. Dengan runtuhnya akidah tersebut, maka
perbuatan pun kemudian dia menjadi acuannya tidak lagi Islami, ya. Maka segala kemaksiatan, segala kemungkaran yang itu tidak dibenarkan oleh Islam ada sekarang di tengah-tengah kita. Keduanya menjaga nyawa, ya. Bayangkan, itu di masa 1300 tahun itu nggak ada orang-orang di luar Islam yang berani menjolimi, membunuhi kaum muslim dengan semena-mena gitu tanpa ada tanpa ada balasan dari kaum muslim. Nggak pernah ada, ya. Sekarang kita lihat di mana-mana, ya, di berbagai penjuru bumi, ya, kaum muslim itu menjadi sasaran penganiayaan, sasaran intimidasi, bahkan sasaran pembunuhan, genosida, penghapusan etnis seperti yang terjadi di di Palestina, begitu juga di Rohingya, ya. Itu sudah mengarah kepada penghapusan etnis, ya. Dan tidak bisa kita hentikan. Dan ini ke depan ini, ya, karena tidak ada yang bisa menghentikan, kemudian kita hindari untuk terjadi lagi, ya. Begitu murahnya sekarang nyawa kaum muslim, ya. Kemudian yang ketiga itu dari harta, ya. Kita lihat seperti kita lah, negeri kita sekarang, ya. Kita ini, Indonesia ini adalah wilayah yang diberkahi Allah dengan berbagai sumber daya alam yang harusnya bisa mensejahterakan kita, membuat kita hidup sejahtera, enak aja di di kehidupan ini. Tapi kemana SDA kita itu? Itu semua sudah dirampas orang dari kita, ya. Kita menjadi kaum muslim, menjadi kelompok-kelompok, ya, masyarakat yang terlihat mereka itu hidup dalam kemiskinan, sekarang kebodohan dan lain-lain, ya. Nah, kemudian akal tadi, menjaga akal itu, ya. Gimana kita lihat, ya, seluruh hal-hal yang merusak akal itu ada di tengah-tengah kita sekarang. Kita tidak bisa lagi menafikan bahwa persoalan kita ini yang terjadi sekarang ini pasti ada sangkut pautnya dengan tadi itu, ada tidaknya daulah khilafah tadi, ya. Karena kondisi kita semasa ada daulah khilafah itu dan kondisi kita sekarang itu berbeda sekali, jauh sekali berbeda, ya. Dulu kita bagus, sekarang kita dulu menjadi khairu ummah, sekarang menjadi, ya, gimana, sekhina-khina umat kita sekarang. Rasulullah menyampaikan dia al-imamu, ya, junnah, ya. Jadi dia itu, ya, kepemimpinan dalam Islam itu adalah kepemimpinan yang merupakan perisai bagi seluruh kaum muslim. Melindungi dari apa? Dari itu tadi, terutamanya 4 hal itu. Dan banyak lagi yang bisa terlindungi dari situ, ya, seperti umpamanya nasab, ya, bisa terlindungi, ya. Seperti sekarang kita sudah masuk ke kita paham-paham LGBT yang merusak nasab. Belum lagi dia zina, ya, itu juga merusak nasab, ya. Itu merajalela, ya. Jadi, saudaraku, masihkah kita berpikir bahwa seruan penegakan khilafah itu adalah seruan yang buruk? Berpikirlah dengan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.